Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Baiklah, untuk hari ini kita masuk ke kajian terbaru, yaitu pola-pola hereditas. Nah, hereditas itu adalah penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya melalui gen. Gen itu senyawa pembawa sifat keturunan. Nah, sedangkan pola-pola hereditas ya, itu adalah mekanisme pewarisan sifatnya ya. Nah, ada beberapa istilah dalam pola-pola hereditas. Yang pertama yaitu parental, disimbolkan dengan P besar. Parental itu adalah induk. Kemudian ada istilah gamet, itu disimbolkan dengan G besar. Nah, gamet itu adalah sel kelamin. Lalu ada lagi istilah filial, disimbolkan dengan F besar. Filial ini adalah keturunan. Nah, jadi kalau F1 berarti keturunan pertama, F2 berarti keturunan kedua. Lalu ada juga gen. Nah, gen itu ada yang dominan dan juga ada yang resesif. Yang dominan itu yang menutupi, sedangkan yang resesif itu adalah yang tertutupi. Nah, gen dominan disimbolkan dengan huruf kapital. Nah, jadi kita contohkan saja M besar. Kemudian kalau gen resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil. Kita ambil contoh yaitu M kecil. Lalu ada istilah alel. Alel itu adalah pasangan gen. Nah, jadi untuk pasangan gen itu dia harus sama hurufnya. Seperti ini contohnya. Bisa A besar, A kecil, atau A besar, A besar, A kecil, A kecil. Itu namanya satu alel. Satu alel ini seperti ini ya. Ini satu alel, ini satu alel, ini juga satu alel. Nah, jadi kalau misalkan ditulis A besar, B besar, nah itu bukan sealel karena dia beda hurufnya. Lalu ada lagi istilah genotip. Genotip yaitu sifat yang ditunjukkan dengan simbol-simbol seperti ini. Jadi ada M besar itu merupakan genotip dominan. Lalu M besar M kecil itu adalah genotip heterozigot. Kemudian ada lagi M kecil itu adalah genotip resesif. Nah, kalau heterozigot itu adalah gabungan antara dominan dan resesif. Jadi M besar M kecil. Lalu ada juga istilah fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang nampak atau sifat yang muncul, bisa dilihat langsung. Jadi contohnya misalkan merah, putih, nah seperti itu dan lain-lain. Nah, genetika atau hereditas ya, itu diperkenalkan oleh Gregor Johann Mendel atau disebut juga dengan Bapak Genetika. Nah, dia melakukan eksperimen dan menyatakan adanya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 itu disebut juga dengan hukum segregasi atau pemisahan. Sedangkan hukum Mendel 2 itu disebut juga dengan hukum asortasi atau berpasangan. Hukum Mendel 1 bunyinya yaitu suatu kaidah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Nah, ini bisa dilihat pada persilangan monohibrid. Untuk hukum Mendel 2 bunyinya yaitu suatu kaidah yang menyatakan bahwa setiap alel dapat berpasangan secara bebas dengan alelnya yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Itu bisa dilihat pada persilangan dihibrid. Oke, kita lanjutkan. Persilangan monohibrid. Monohibrid itu artinya apa sih? Mono itu kan satu, hibrid itu adalah persilangan. Jadi kalau monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Dihibrid, di itu artinya dua, hibrid itu persilangan ya atau perkawinan. Jadi dihibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Nah, jadi kalau trihibrid berarti persilangan dengan tiga sifat beda, begitu seterusnya. Nah, jadi yang pertama yaitu tentang persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid itu terbagi menjadi dua, yaitu monohibrid dominansi penuh dan juga monohibrid dominansi tak penuh. Di mana bedanya kita lihat langsung pada contoh. Nah, di sini contohnya yaitu jika mawar merah disimbolkan dengan M besar disilangkan dengan mawar putih.
atau kita tuliskan M kecil. Tentukanlah yang pertama yaitu F1, keturunan pertama. Kemudian perbandingan genotip pada F2. Perbandingan fenotip pada F2. Oke, gimana caranya? Kita tuliskan dulu di sini. Kita tuliskan parentalnya, yaitu mawar merah. Disilangkan dengan mawar putih. Mawar merah tadi M besar, disilangkan dengan M kecil. Nah, itu parentalnya. Gametnya apa? Nah, ini kan karena dia sama hurufnya ya, kita tulis satu saja yaitu M besar. Nah, sementara di sini M kecil. Nah, lalu disilangkan. Dapatlah F1-nya yaitu M besar, M kecil. Nah, untuk monohibrid dominansi penuh, sifat keturunannya apabila ada gen yang dominan, maka sifat keturunannya adalah dominan. Tapi jika tidak ada gen yang dominan, maka sifat dari keturunannya adalah resesif. Nah, jadi ini M besar, M kecil. Ada nggak di situ gen dominannya? Ada ya. Nih, M besar. Berarti apa sifat dari induk yang dominan? Merah. Jadi di sini berarti keturunan pertama sifatnya adalah merah. Berapa persen? 100%. Nah, ini sudah kita dapat untuk yang F1. Kemudian bagaimana cara mencari F2-nya? Untuk mencari F2, kita tulis dulu parental yang kedua. Ini parental pertama ya. Nah, parental kedua yaitu F1 disilangkan sesamanya. Seperti itu untuk mendapatkan F2-nya nanti. Nah, jadi F1-nya adalah M besar, M kecil. Disilangkan dengan M besar, M kecil. Dari sini ya. Nah, gametnya apa? Gametnya karena ini ada dua ya, kita tuliskan dua-duanya M besar dan M kecil. Sama di sini juga M besar dengan M kecil. Kita silangkan ke sini, 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 ke sini. Oke, dapat F2-nya. Nah, M besar dengan M besar, hasilnya M besar, M besar. Kemudian M besar dengan M kecil. M besar, M kecil. Kita dulukan yang huruf kapital yang di depan. Lalu M kecil dengan M besar. Sama ya, M besar, M kecil. Berarti di sini 2 ya. Di sini tadi 1. Kemudian M kecil, M kecil. Tulis M kecil, M kecil. Nah, ini adalah perbandingan genotipnya. Nah, ini ya. Ini langsung saja perbandingan genotip. Oke. Berapa persen? Nah, ini kalau kita jadikan ke persen berarti 25% banding 50% banding 25%. Nah, sudah kita dapat untuk perbandingan genotipnya. Lalu kita cari perbandingan fenotip. Perbandingan fenotipnya ya. Nah, M besar itu sifatnya apa? Nah, tadi sudah dijelaskan untuk dominansi penuh, asalkan ada gen yang dominan, maka sifatnya mengikuti induk yang dominan. Jadi M besar sifatnya adalah merah. M besar M kecil, ada ya gen dominannya di sini, berarti sifatnya juga merah. Kemudian M kecil, nah ini resesif. Jadi ini sifatnya adalah putih.
Berarti ada 2 fenotip, merah dan putih. Berapa banyak? Di sini kan 1 tambah 2, berarti di sini 3 yang merah dan yang putih ada 1. Kita jadikan ke persentase, berarti 75% banding 25%. Oke, dapat ya. Jadi ini jawaban untuk soal A, ini jawaban untuk soal B, dan ini jawaban untuk soal C. Seperti itu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu persilangan monohibrid dominansi tak penuh atau intermedier. Nah, kita samakan saja contohnya seperti yang tadi, yaitu jika mawar merah M besar disilangkan dengan mawar putih M kecil, tentukanlah yang pertama F1 keturunan pertama. Kemudian yang B perbandingan genotip pada keturunan kedua. Lalu yang C perbandingan fenotip pada keturunan yang kedua. Nah, seperti apa caranya? Sama seperti tadi. Kita tuliskan dulu parentalnya, yaitu mawar merah disilangkan dengan mawar putih. M besar disilangkan dengan M kecil. Nah, gametnya apa? Sama ya seperti yang tadi. Ini kan karena dia sama, tulis saja 1 M besar. Kemudian ini M kecil. Oke, kita silangkan. Dapatlah untuk F1-nya yaitu M besar, M kecil. Nah, ini sifatnya apa? Samakah dengan dominansi penuh? Nah, jadi di sini ya bedanya ya. Untuk dominansi penuh, asalkan dia memiliki gen yang dominan, maka sifat dari keturunannya adalah mengikuti induk yang dominan. Tapi pada persilangan monohibrid dominansi tak penuh, jadi kalau sifatnya heterozigot seperti ini, maka hasil dari fenotipnya yaitu campuran dari yang dominan dengan resesif. M besar itu kan menunjukkan yang dominan ya, merah. M kecil itu menunjukkan yang resesif, yaitu putih. Jadi gabungan antara merah dan putih hasilnya adalah merah muda. Berapa persen? 100%. Nah, itu ya. Untuk keturunan pertamanya hasilnya adalah merah muda 100%. Kemudian kita mau cari keturunan yang kedua. Nah, tadi sudah dijelaskan untuk mencari keturunan yang kedua yaitu diperoleh dari F1 disilangkan sesamanya. Jadi M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya nih ada M besar dan M kecil. Ini juga sama, M besar dengan M kecil. Kita silangkan. Kita dapat ya perbandingan, langsung saja perbandingan genotipnya. Ini dengan ini berarti M besar, kemudian ini dengan ini M besar, M kecil. Lalu yang ini dengan M kecil dengan M besar hasilnya sama juga, M besar, M kecil, berarti di sini ada 2. Nah, ini M kecil dengan M kecil hasilnya adalah M kecil, ada 1. Ini tadi juga ada 1. Nah, kita jadikan ke persentase, berarti 25% banding 50% banding 25%. Oke, sudah kita dapatkan untuk perbandingan genotip. Kemudian kita cari lagi perbandingan fenotipnya. Nah, M besar itu sifatnya apa? Merah. M besar, M kecil. Ingat, apa sifatnya? Gabungan ya. Merah muda.
Kemudian M kecil itu adalah putih. Nah, sama ya. 1 banding 2 banding 1. 25% banding 50% banding 25%. Oke, sudah kita dapatkan ya perbandingannya. Nah, seperti ini cara untuk mencari persilangan pada monohibrid dominansi penuh dan dominansi tak penuh. Nah, persilangan di hibrid itu adalah persilangan dengan dua sifat beda. Seperti ini contohnya, jika kacang ercis berbiji bulat kuning, B besar, B besar, K besar, K besar, disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Tentukanlah F1 dan perbandingan fenotip pada F2. Nah, gimana caranya? Pertama, kita tulis dulu parentalnya. Parentalnya adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini bulat kuning. Yang ini adalah kisut hijau. Oke. Nah, gametnya apa? P1 ya. Gametnya apa? Ini B besar, B besar. Tulis satu saja. B besar. K besar, K besar. Tulis satu saja. Jadi K besar. Nah, jadi ini gametnya adalah B besar, K besar. Kemudian yang ini B kecil, K kecil. Nah, ini disilangkan. Dapatlah F1-nya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, seperti itu. Jadi ini sifatnya apa? Untuk persilangan di hibrid, asalkan ada gen yang dominan, maka sifatnya adalah mengikuti induk yang dominan. B besar, B kecil. Ini bulat. K besar, K kecil. Kuning. Jadi bulat kuning. Berapa persen? 100%. Nah, ini dapat untuk F1-nya. Kemudian kita mau cari F2. Untuk mencari F2 itu parentalnya yaitu dari F1 disilangkan sesamanya. Jadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Disilangkan dengan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, ini ya. Ini kan sifatnya adalah bulat kuning. Ini juga sama bulat kuning. Oke, gametnya gimana? Nah, kita pakai sistem garpu saja. Jadi, bisa menggunakan sistem garpu, bisa juga menggunakan papan catur. Jadi, perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Nah, ini 1 itu B besar, B besar. Ini B besar, B kecil. Ini B kecil, B kecil. Kemudian K besar, K kecil disilangkan dengan K besar, K kecil. Sama ya? Nah, jadi setiap ini ada K-nya 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Ini K besar, K besar. K besar, K kecil. K kecil, K kecil. K besar, K besar. K besar, K kecil. K kecil, K kecil. K besar, K besar. K besar, K kecil. K kecil, K kecil. Nah, ini ya. 1 kali 1. 1. B besar, B besar, K besar, K besar.
Jadi B besar, B besar, K besar, K besar. Kemudian 1 kali 2, 2. B besar, B besar, K besar, K kecil. B besar, B besar, K besar, K kecil. Ini 1 kali 1, 1. B besar, B besar, K kecil, K kecil. Yang ini 2 kali 1, 2. B besar, B kecil, K besar, K besar. 2 kali 2, 4. B besar, B kecil, K besar, K kecil. 2 kali 1, 2. B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Nah, ini 1 kali 1, 1. B kecil, B kecil, K besar, K besar. 1 kali 2, 2. B kecil, B kecil, K besar, K kecil. 1 kali 1, 1. B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. K kecil, K kecil. Oke. Nah, ini langsung saja bisa kita tentukan langsung untuk F2-nya. Sifatnya ya. Ini kan 1. B besar, B besar. Bulat. K besar, K besar. Kuning. Jadi 1 bulat kuning. Yang ini 2 bulat. K besar, K kecil. Kuning. 1. B besar, B besar. Berarti bulat. K kecil, K kecil. Hijau. Nih 2. B besar, B kecil. Bulat. K besar, K besar. Kuning. Kemudian ini 4. B besar, B besar. Bulat. K besar, K kecil. Kuning. Kemudian ini 2. B besar, B kecil. Bulat. K kecil, K kecil. Hijau. Nih 1. B kecil, B kecil. Kisut. K besar, K besar. Kuning. Nih 2. B kecil, B kecil. Kisut. K besar, K kecil. Kuning. 1. B kecil, B kecil. Kisut. K kecil, K kecil. Hijau. Oke, lebih mudah ya menggunakan sistem garpu. Kemudian kita tuliskan perbandingan karena yang diminta perbandingan fenotip, langsung saja kita tulis perbandingan fenotip, kita tentukan ya. Jadi ada 4 macam: bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, dan kisut hijau. Bulat kuning banding bulat hijau banding kisut kuning banding kisut hijau. Oke, bulat kuningnya ada berapa? Kita hitung bulat kuning. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Jadi 9. Kemudian bulat hijaunya ada berapa? 1 tambah 2. 3. Kemudian kisut kuning. 1 tambah 2. 3. Kisut hijau ada 1. Nah, ini adalah perbandingan fenotip pada F2 ya. Perbandingan fenotip pada F2-nya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini merupakan suatu ketetapan. Jadi diingat selalu bahwa perbandingan fenotip
pada F2 untuk persilangan di hibrid itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke.